pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita tahu lebih lanjut terkait pembelajaran berdiferensiasi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Bahwa peserta didik di dalam kelas itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jika hanya diterapkan satu tujuan kurikulum saja, tentunya kebutuhan peserta didik yang lainnya belum bisa terpenuhi. Oleh karena itu, dibutuhkan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan upaya untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang sangat beragam, atau bisa dikatakan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk mengakomodir atau memberikan keluasaan kepada peserta didik untuk meningkatkan potensi yang dimilikinya, mulai dari kesiapan belajar, minat, dan profil belajar dari peserta didik. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi yang pertama yaitu pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok, di mana pembelajaran itu berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi dalam satu kurikulum, di mana dilakukan pemetaan sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang dimasukkan ke dalam strategi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pengelompokan peserta didik secara fleksibel, bisa secara mandiri maupun berkelompok yang didasarkan pada kecerdasan dan mobilitas belajar peserta didik itu sendiri. Halo semuanya, salam semangat, salam Pancasila. Hari ini kita akan membahas pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang mengedepankan perbedaan. Perbedaan yang di sini dimaksud adalah kebutuhan siswa. Jadi, guru harus bisa mengakomodir setiap perbedaan yang dimiliki oleh siswa. Melalui perbedaan itu, guru akan melakukan observasi dan bisa menentukan model atau metode apa yang digunakan oleh guru. Mengutip dari penulisan tahun 2000, perbedaan siswa atau perbedaan pembelajaran berdiferensiasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kesiapan peserta didik atau readiness, yang kedua adalah prestasi dari siswa itu, yang ketiga merupakan profil dari siswa. Kemudian lebih lanjut lagi dikutip dari Marlina 2019 menyebutkan bahwa kebutuhan siswa dari pembelajaran diferensiasi dibedakan oleh 3. Yang pertama yaitu kesiapan belajar, yang kedua preferensi dari siswa itu sendiri, yang ketiga prestasi yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya mengenai pembelajaran diferensiasi akan kita bahas lebih lanjut lebih detail di pertemuan selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Wulandari Ranasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang keragaman peserta didik yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Kemal Pasha. Penting bagi guru untuk memahami dan mengetahui profil belajar peserta didik. Apa sih profil belajar peserta didik itu? Proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang melalui profil belajar peserta didik. Tujuannya untuk memfasilitasi peserta didik dan memberikan kesempatan untuk peserta didik untuk melakukan proses belajar secara natural dan secara efisien. Profil belajar peserta didik terkait oleh beberapa faktor seperti bahasa, budaya, latar belakang keluarga, kekhususan, gaya belajar berpikir, dan atau kecerdasan dan lain-lain. Seperti yang kita temui di beberapa kelas, gaya belajar peserta didik terdiri dari 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Visual artinya peserta didik mampu menerima informasi atau ilmu melalui gambar. Seperti contohnya peserta didik lebih suka mempelajari materi melalui mapping, infografis, atau juga berdasarkan seperti video atau film. Selanjutnya adalah auditory, artinya peserta didik mampu memahami informasi atau memahami suatu materi melalui indera pendengaran. Seperti contohnya peserta didik lebih suka dibuatkan nada atau nyanyian, yang lebih suka menonton film atau video, atau bisa saja peserta didik lebih suka dijelaskan atau diceritakan oleh
A club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Well, come on now, follow my lead. Baiklah, kelompok kami akan menjelaskan dari pemaparan ketiga contoh video tersebut tentang keberagaman anak. Di video pertama ada anak yang telat, datangnya telat, dan mereka langsung nyelonong ke dalam kelas. Tentu saja hal itu kurang patut. Yang kedua, ada anak yang sok ngartis ketika masuk kelas dan jadi pusat perhatian. Hal itu kurang dibenarkan. Yang ketiga, ada anak yang izin dulu terhadap bapak ibu guru. Pak, bu, ini alasan saya telat karena ban saya bocor, pasti diizinkan. Ada anak yang ketika telat menerapkan 5S, sopan santun, sehingga diizinkan. Di video kedua, ketika bapak ibu menerangkan, ada anak yang asik bermain game, asik ngobrol, ada yang mengantuk, dan ada yang fokus memperhatikan bapak ibu guru. Nah, di dalam pemaparan video tersebut, guru harus mengetahui keberagaman anak, teman-teman. Ada tipe anak yang sering mengantuk di kelas, ada anak yang rajin, ada anak yang ulet. Maka dari itu guru harus mengetahui keberagaman anak. Yang pertama, menentukan strategi pembelajaran yang tepat sesuai karakter peserta didik, membuat desain pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran yang inovatif, kreatif, edukatif sesuai kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, menyiapkan lembar observasi dan evaluasi. Guru harus tahu cara belajar siswa. Ada yang siswa suka belajar visual, audio visual, atau kinestetik. Jadi guru bisa meramu dan merancang pembelajarannya yang paling tepat dikerjakan di kelas, sehingga peserta didik mampu menerima ilmu dengan baik dan benar. Guru harus mampu menerapkan sistem among juga di dalam kelas, mampu mendidik, karena adab dalam sebuah pendidikan adalah nomor 1. Seperti itu, teman-teman. Teori-teori yang melatar belakangi perlunya pembelajaran berdiferensiasi, yakni ada teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi dikemukakan oleh Broppenheimer, yakni yang merupakan pandangan sosiokultural Broppenheimer tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, yakni ada mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Nah, mikrosistem adalah kondisi yang melatar belakangnya anak hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian mesosistem adalah hubungan antara dalam mikrosistem. Nah, kemudian ekosistem adalah sistem yang berisi sejumlah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak di lingkungan rumah, dan anak di sini tidak terlibat dalam suatu peran langsung. Nah, kemudian ada makrosistem. Makrosistem adalah sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan mempresentasikan nilai-nilai ideologi. Kemudian yang terakhir adalah kronosistem, adalah dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro sampai makro. Sistem ini juga mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosiokultural. Kemudian terdapat teori multiple intelligence. Nah, Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan. Nah, dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan intelijen atau multiple intelligence. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik. Nah, merupakan kemampuan berbahasa, misalnya membaca, menulis, berbicara. Kemudian terdapat kecerdasan logis matematis. Nah, ini biasanya adalah untuk mengolah angka, logika, dan berbagai jenis pola. Kemudian ada kecerdasan spasial visual. Nah, kecerdasan ini merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Nah, kemudian ada kecerdasan kinestetik jasmani. Nah, kecerdasan ini yakni kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Kemudian terdapat kecerdasan musikal. Nah, ini mengenai memainkan alat musik atau mendengarkan lagu. Kemudian ada kecerdasan intrapersonal.
Nah, merupakan kecerdasan introspektif di mana peserta didik mampu memahami diri sendiri dan mengetahui kekuatan kelemahan motivasi diri. Kemudian terdapat kecerdasan intrapersonal. Nah, ini merupakan kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Nah, kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda lain di alam dan serta tertarik untuk mempelajari spesies makhluk hidup. Nah, mereka yang unggul biasanya suka dengan alam dan bercocok tanam. Itu adalah 8 kecerdasan intelligence, multiple intelligence. Teori ini terdapat 2 tingkat perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Perkembangan dalam hal ini adalah kemampuan peserta didik untuk mengerjakan tugas-tugasnya secara mandiri. Sementara itu, tingkat perkembangan potensial adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas pembelajaran secara optimal dan terdapat bantuan dari fasilitator, dalam hal ini adalah guru. Selanjutnya yaitu teori pembelajaran learning modalities, di mana pada teori ini menekankan pada gaya belajar siswa. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, gaya belajar siswa ada 3, yaitu auditori, visual, dan kinestetik, di mana auditori mengedepankan pada pendengaran, visual mengedepankan pada indera penglihatan, dan kinestetik mengedepankan pada pembelajaran fisik. Contohnya seperti learning by doing. Sekian penjelasan dari saya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.